Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngobrolin soal ekonomi mikro. Tapi jangan bayangin kelas yang bikin ngantuk ya. Anggap aja ini semacam toolkit gitu, buat ngertiin dunia di sekitar kita. Dan yang lebih penting lagi, buat ngertiin setiap keputusan yang kita ambil sehari-hari. Pasti jawabannya iya kan? Kita semua pasti pernah pengen sesuatu. Entah itu pendidikan yang lebih bagus, rumah yang lebih gede, atau ya ampun, sekedar pengen punya lebih banyak waktu luang. Tapi selalu ada aja batasannya. Nah, perasaan kok nggak bisa dapat semua yang kita mau, ini itulah yang disebut kelangkaan sama para ekonom. Ini masalah mendasar banget, masalah universal yang akhirnya melahirkan ilmu ekonomi. Jadi ekonomi itu intinya ya, ilmu tentang gimana caranya kita bikin pilihan di tengah keterbatasan. Terus gimana dong cara kita ngadepin kelangkaan ini? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng. Pertama, kita lihat dulu masalah dasarnya. Terus kita coba masuk ke cara pikir seorang ekonom. Habis itu, kita lihat gimana cara ngevisualisasiin pilihan-pilihan kita, lihat gimana semuanya nyambung dalam satu sistem, dan terakhir, kita bakal coba pahami pola pikir kita sendiri sebagai pembeli. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Soal kelangkaan ini tuh bukan masalah buat segelintir orang doang. Enggak, ini kenyataan buat kita semua. Dari saya dan Anda, sampai ke pemerintah satu negara. Coba dibayangin, Anda pengen ngopi, pengen sekolah lagi biar dapat pendidikan lebih baik, atau pengen liburan lebih lama. Bisa semua? Enggak juga kan? Semuanya itu dibatasin sama, ya, pendapatan kita, dan fakta bahwa sehari itu cuma 24 jam. Dan ini nggak cuma berlaku buat kita loh, pengusaha, bahkan pemerintah, juga ngadepin batasan yang sama. Entah itu bahan baku yang terbatas atau anggaran negara yang ada pagunya. Terus solusinya gimana? Nah, disinilah ekonomi mikro masuk. Ini tuh bukan sekedar teori yang rumit di buku teks ya. Anggap aja ini sebagai sebuah mindset, sebuah kerangka berpikir yang ampuh banget buat bantu kita ngambil keputusan yang lebih cerdas di dunia yang serba terbatas ini. Oke, jadi ada 5 ide inti nih yang jadi dasar cara berpikir ekonom. 1. Setiap pilihan itu ada trade-off-nya. Milih satu hal, ya berarti ngelepasin hal lain. 2. Kita cenderung bikin pilihan yang rasional, alias nimbang-nimbang untung ruginya. 3. Biaya yang sebenarnya itu adalah apa yang kita korbanin. Nah, yang keempat ini menarik. Kebanyakan keputusan itu dibuat pada margin. Maksudnya gimana? Jadi kita mikirnya tuh dalam perubahan-perubahan kecil. Bukan belajar atau nggak sama sekali. Tapi lebih ke, mending belajar 1 jam lagi nggak ya? Dan terakhir, kelima, kita semua itu bereaksi sama yang namanya insentif. Ada diskon gede di toko favorit? Nah, itu insentif yang bisa langsung mengubah pilihan kita. Nah, soal biaya yang sebenarnya tadi, ini ada namanya biaya peluang atau opportunity cost. Ini konsep yang penting banget. Ini adalah biaya real dari setiap keputusan yang kita ambil. Contohnya gini, kalau Anda milih kuliah daripada langsung kerja, biaya peluangnya itu bukan cuma duit kuliahnya loh, tapi juga gaji yang seharusnya bisa Anda dapat kalau Anda kerja. Inilah yang menegaskan pepatah terkenal itu, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Ngomongin soal pilihan dan pengorbanan, kadang-kadang lebih gampang kalau kita lihat dalam bentuk gambar. Nah, yuk kita kenalan sama salah satu alat visual paling penting di ilmu ekonomi, kurva kemungkinan produksi, atau biasa disingkat PPF. Gampangnya, anggap aja ini kayak peta yang nunjukin semua kemungkinan pilihan yang bisa dibuat oleh satu negara. Coba lihat grafiknya. Kita bayangin simpel aja ya, sebuah negara cuma bisa bikin 2 jenis barang. Barang komunikasi, itu yang disumbu vertikal, sama barang industri disumbu horizontal. Nah, garis melengkung dari titik A ke F itulah yang namanya batas kemungkinan produksi. Artinya, itu adalah kombinasi paling maksimal dari 2 barang itu yang bisa diproduksi dengan semua sumber daya yang mereka punya saat ini. Setiap titik di grafik ini tuh punya cerita. Kalau titiknya ada pas di garis kurva, kayak titik B atau C, itu artinya produksi mereka efisien. Semua sumber daya kepakai, nggak ada yang sia-sia. Terus gimana kalau titiknya ada di dalam kurva? Wah, itu artinya nggak efisien. Ada sumber daya yang nganggur. Nah, kalau titiknya ada di luar kurva, itu impian. Sesuatu yang nggak mungkin dicapai dengan teknologi dan sumber daya yang ada sekarang. Dan kurva ini nunjukin konsep biaya peluang tadi dengan jelas banget. Coba lihat, kalau kita mau pindah dari titik C ke titik D, artinya kita mau nambah produksi barang industri dari 2 jadi 3 unit, kita harus bayar harganya. Harganya apa? Ya, kita harus ngorbanin produksi barang komunikasi, yang turun dari 9 jadi 5 unit. Nah, pengorbanan 4 unit barang komunikasi itulah biaya peluangnya. Pertanyaannya, apa kita bisa ngelewatin batas itu? Jawabannya, bisa. Caranya lewat pertumbuhan ekonomi.
Seiring berjalannya waktu, kalau ada teknologi baru atau nambah sumber daya, seluruh kurva ini bisa geser ke kanan, keluar dari AF ke PT. Artinya apa? Artinya sekarang kita bisa produksi lebih banyak dari kedua barang itu. Kapasitasnya nambah. Oke, kita udah ngomongin soal pilihan individu. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Gimana sih cara kita semua ini berinteraksi dalam satu sistem ekonomi yang gede? Nah, ini dia gambaran sistem peredaran darah ekonomi. Model ini nunjukin gimana rumah tangga ya kita-kita ini dan perusahaan itu saling butuh. Kita rumah tangga kasih tenaga kerja ke perusahaan. Terus perusahaan bayar kita pakai upah atau gaji. Duitnya kita pakai buat apa? Ya buat beli barang dan jasa yang dibikin sama perusahaan itu. Muter terus kan? Jadi intinya gini, kita semua itu mainin dua peran sekaligus. Sebagai rumah tangga, kita ini konsumen. Kita beli barang, tujuannya ya biar hidup kita lebih enak, lebih sejahtera. Tapi di sisi lain, kita juga menyediakan faktor produksi. Contoh paling gampangnya ya tenaga kerja kita buat perusahaan. Nah, perusahaan sebaliknya, mereka pakai tenaga kerja kita buat produksi barang, tujuannya apa? Cari untung sebesar-besarnya. Interaksi tarik ulur inilah yang bikin roda ekonomi jalan terus. Oke, dari sistem yang besar tadi, sekarang kita zoom in lagi ke salah satu konsep paling dasar di ekonomi, permintaan. Simpelnya, ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku kita semua sebagai pembeli. Ini hukum yang sebenarnya kita semua udah tahu dan rasain setiap hari kok. Coba deh kalau harga barang kesukaan Anda tiba-tiba naik, pasti mikir-mikir lagi kan mau beli? Sebaliknya, kalau lagi ada diskon gede-gedean, wah rasanya pengen borong ya kan? Nah, itulah intinya, hukum permintaan. Tabel simpel ini namanya schedule permintaan. Ini cuma nunjukin hubungan antara harga sama berapa banyak barang yang mau dibeli orang. Lihat deh, pas harganya 1.000, orang mau beli 2. Tapi begitu harganya naik jadi 2.000, yang mau beli jadi cuma 1. Jelas banget kan polanya? Nah, kalau angka-angka di tabel tadi kita pindahin ke grafik, jadinya ya kayak gini. Sebuah kurva permintaan yang miring ke bawah. Ini cuma cara keren buat nunjukin hal yang sama secara visual. Kalau harga naik, jumlah yang diminta turun. Oke, fokus bentar. Ini penting banget bedanya. Kalau yang berubah itu cuma harga, misalnya harga kopi turun, itu namanya kita cuma bergerak di sepanjang kurva. Titiknya geser di garis yang sama. Tapi, coba bayangin kalau tiba-tiba gaji Anda naik. Nah, ini kan bukan soal harga kopinya ya, ini faktor lain. Yang terjadi adalah seluruh kurva permintaan Anda bakal geser ke kanan. Artinya, di harga berapapun, Anda sekarang mau beli kopi lebih banyak. Ini beda loh, yang pertama itu perubahan jumlah yang diminta, yang kedua ini perubahan permintaannya itu sendiri. Jadi gitu deh, kita udah lihat gimana ekonomi mikro itu ngasih kita kacamata baru buat melihat dunia. Mulai dari konsep kelangkaan, biaya peluang, sampai gimana kita berperilaku di pasar. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Nanti, pas Anda mau beli sesuatu lagi, coba deh pikirin. Apakah itu cuma sekedar transaksi beli-jual biasa? Atau itu adalah sebuah keputusan ekonomi yang penuh dengan pilihan dan pengorbanan?